Halo guys, welcome back to Tutor Online Course. Bersama gue Nathan di sini. Kali ini gue pengen bahas materi financial accounting tentang investment. Dimana untuk pembahasan investment ini bakal gue pecah menjadi 2 video. Untuk video yang kalian sedang tonton ini adalah bagian pertamanya. Jadi jangan lupa juga nanti ngecek bagian keduanya ya. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kenapa sih perusahaan melakukan investasi? Alasan pertama adalah perusahaan lagi kebanyakan duit. Biasanya sih karena salesnya perusahaan lagi tinggi nih, sehingga menghasilkan uang yang banyak. Uang yang banyak tersebut ibaratnya nganggur gitu. Daripada uang tersebut nganggur, mendingan perusahaan investasiin aja, biar dia bisa dapetin return. Returnnya ini bisa berupa bunga, ataupun berupa dividen. Nah, selain untuk mengharapkan return, bisa aja perusahaan melakukan investasi untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Misalnya, menguasai pangsa pasar di daerah perusahaan tertentu. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, kalau kita mau tahu jenis investasi, ada 2. Yang pertama adalah investasi dalam bentuk obligasi atau surat utang, alias debt investment, dan juga investasi dalam bentuk saham atau share investment, ataupun nama lainnya juga disebut sebagai equity investment. Nah, untuk video bagian pertama ini, gue bakal fokus ke debt investment. Debt investment ini kalau kita kategorikan bisa menjadi 2. Yang pertama, kalau misalnya perusahaan beli obligasi buat diperjualbelikan dalam waktu cepat, maka itu disebut sebagai trading. Sedangkan kalau perusahaan beli obligasi untuk dipegang sampai jatuh tempo, di mana dia perusahaan yang megang sampai jatuh tempo itu demi dapetin bunganya. Nah, itu kita sebut sebagai hold for collection. Nah, sekarang kita bakal bahas jurnal dasarnya. Di metode trading, pas kita beli, kita bakal catat debt investment pada cash. Debt investment ini kan ibaratnya aset perusahaan, maka bertambah di sisi debit. Selanjutnya, kalau kita jual, kita bakal jurnal cash di sisi debit, kita bakal kurangin debt investment kita di sisi kredit, dan juga kalau untung, kita bakal catat gain on sale of debt investment di sisi kredit. Ingat ya, kalau misalnya gain, itu kan nambahin modal. Maka kalau modal bertambah di sisi kredit. Dan juga kalau misalnya rugi, kita bakal catat loss on sale of debt investment di sisi debit. Kan kalau loss ngurangin modal, makanya kita catat di sisi debit. Selanjutnya, kalau obligasi kan udah ada perjanjian bunga nih. Kalau perusahaan dapetin bunganya, dia bakal catat cash pada interest revenue. Tapi bisa aja ada akun interest receivable kalau udah lewat akhir tahun atau udah lewat periode akuntansi. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya nih kita PT Asia. Kita beli 1.000 lembar obligasi dengan harga $20 per lembar. Nah, $20 per lembar ini adalah cost-nya. Nah, terus ada info tambahan juga, obligasi punya nilai nominal 15 per lembar. Nilai nominal ini buat apa? Buat ngitung bunganya. Bunganya ini dikasih tahu 12% per tahun, di mana jatuh temponya 5 tahun lagi, dibayarkan bunganya tiap 1 Februari dan juga 1 Agustus. Kategorinya trading. Jurnal pas belinya, debt investment pada cash. Nilainya adalah lembaran yang kita beli dikalikan dengan cost-nya berapa. Nah, cost ini kan cost-nya $20 per lembar dikali 1.000 lembar. Nah, selanjutnya, kalau misalnya nerima bunga obligasi, maka si PT Asia bakal jurnal cash pada interest revenue. Sebesar berapa? 900. Cara ngitungnya gimana? Perusahaan punya 1.000 lembar obligasi, dikali nilai nominalnya, dikaliin persentase bunganya, dikaliin periode pendapatan bunganya. Dari 1 Februari ke 1 Agustus, 6 bulan, kita bagi 12, karena bunganya ini, 12% ini adalah untuk per tahun. Seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya si PT siap ngejual, dia bakal catat cash di sisi debit karena dia dapat cash. Dia juga bakal buang debt investment-nya di sisi kredit, dan juga dia bakal jurnal gain on sale of debt investment. Nah, di sini kenapa gain? Awalnya kan kita beli 20, sekarang lakunya 21, alias kita punya keuntungan $1 per lembar. Nah,
Kan kita punya 1.000 lembar obligasi, untungnya $1 per lembar, kita tinggal kaliin aja ketemu gain-nya 1.000. Nah, kalau tadi kan kasusnya gain, sekarang kasusnya loss. Awalnya dia beli 20, sekarang lakunya cuma 19. Gampang aja kita tinggal ganti gain jadi loss. Kan ruginya $1 juga nih, dikaliin 1.000 lembar kepemilikannya. Jadi, loss on sale of debt investment di sisi debit 1.000. Cash yang kita dapetin 19 dikali 1.000 lembar yang kita milikin. Debt investment yang kita buang sesuai dengan cost pas kita beli, yaitu 20.000. Lanjut mengenai jurnalnya, kalau di akhir tahun kan kita harus melakukan adjusting entries. Kita bakal catat pendapatan yang udah bisa kita akuin, tapi belum kita terima duitnya. Kita bakal catat interest receivable atau piutang bunga pada pendapatan bunga atau interest revenue. Nah, kalau di trading ini juga kita perlu untuk melakukan adjusting fair value. Dengan cara apa? Pakai dua akun, yaitu unrealized gain or loss dan juga fair value adjustment. Kalau untung, kita bakal catat unrealized gain or loss yang di sisi kredit. Karena gampangnya gini, dia gain menambah modal di sisi kredit. Mungkin kan bertanya-tanya juga, kenapa dia unrealized? Nah, unrealized ini karena dia belum jual obligasinya. Jadi kita belum boleh akuin atau realisasiin keuntungannya secara sungguhan gitu. Ibaratnya keuntungannya masih semula. Nah, ada juga pasangannya, yaitu fair value adjustment. Fair value adjustment ini punya fungsi untuk memaintain pencatatan cost dari investasi yang kita miliki. Nah, ini kasusnya kalau untung, unrealized gain-nya di sisi kredit. Kalau rugi, kita tinggal balik aja posisinya. Unrealized gain or loss yang di sisi debit pada fair value adjustment. Ini contoh soal untuk penyesuaian bunga. Kita punya 1.500 lembar obligasi, nominalnya $8 per lembar, bunganya 6% per tahun, dan juga jatuh temponya 4 tahun. Bunga dibayarkan tiap 1 Juni dan 1 Desember. Nah, di 31 Desember kan tahun tutup buku. Maka kita harus melakukan penyesuaian atas bunga yang waktunya udah berjalan. Kita bakal catat interest receivable pada interest revenue. Nominalnya berapa? 1.500 lembar, kita kaliin nilai nominalnya, 8. Kita kaliin bunganya 6% per tahun. Kita kaliin 1 Desember ke 31 Desember kan 1 bulan. Nah, terus 1 kita bagi 12. Ini kan bunganya per tahun. Kita bagi 12 biar ini bisa menjadi sama rata gitu pas perhitungannya. Ketemulah $60. Nah, selanjutnya, penyesuaian fair value. Awalnya kita beli 10, sekarang lakunya 12. Nah, penyesuaiannya kayak gimana? Kita lihat dulu, dia untung atau rugi. Dia beli 10, sekarang lakunya 12. Untung dong. Karena untung dia bakal catat unrealized gain or loss-nya di sisi kredit. Dan juga pasangannya fair value adjustment di sisi debit. Unrealized gain or loss yang ini kita cari nilainya berapa, 12 dikurangin 10, ketemu kan 2 nih keuntungannya. 2 ini kita kaliin sama lembaran obligasi yang dimilikinya, 1.500, ketemu 3.000. Ini kalau kalian masih bingung, udah ada keterangannya ya, yang warna merah. Nah, sekarang kalau kasusnya rugi, dia beli awalnya 10, sekarang lakunya cuma 8. Nah, penyesuaiannya tinggal kita balik aja. Unrealized gain or loss-nya di sisi debit. Gampangnya karena dia loss, ngurangin modal, ditaruh di debit. Pasangannya fair value adjustment, nilainya sama, 3.000, karena kan selisihnya 2 dikali 1.500. Keterangannya juga ada di bawahnya. Nah, sekarang kita pindah nih ke hold for collection. Jurnalnya pada dasarnya sama, belinya sama, jualnya juga sama, dapat bunganya juga sama, penyesuaiannya juga sama, tapi yang membedakan, karena dia bakal pegang terus investasi obligasi ini sampai tanggal jatuh tempo, dia nggak bakal jual, maka dia nggak perlu perhatiin si market value saat ini itu berapa. Dia nggak perlu peduliin. Mau di pasar berapapun, intinya kan dia nggak bakal jual, sehingga dia nggak perlu melakukan fair value adjustment. Jadi kalau misalnya di soal ada pertanyaan jurnal penyesuaian fair value untuk obligasi yang hold for collection, maka jawabannya adalah no entry. Karena kita tidak perlu melakukan penyesuaian fair value untuk investasi obligasi yang sifatnya hold for collection. Seperti itu.
Guys, nama gue Nathan. Thank you very much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama materi yang udah gue bawain. Dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel Tutor Aja, karena masih banyak video-video lainnya yang bisa ngebantu kalian dalam belajar. So, see you on the next video. Bye!